Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Ed Bulan Purnama. Seperti apa kisahnya? Cari tahu di video ini ya. Spoiler aja nih, kisahnya itu ya. Ini ada oknum yang melakukan pesugihan dengan cara menumbalkan 100 wanita perawan. Seperti apa kisahnya? Mari kita berdoa dulu untuk masuk ke video ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Kala itu, langit mendung dan hujan pun tak dapat dihindari. Seorang gadis belia berteduh di halte sambil menunggu bus datang. Sepi, tak ada seorang pun di sana selain dia dan nyanyian para katak yang senantiasa menemani kesendiriannya. Jam menunjukkan pukul 18. Sudah seharusnya dia berada di rumah. Namun karena suatu hal, hari itu dia terlambat pulang. Tumben baru pulang. Suara yang familiar menyambutnya dengan akrab saat dia menaiki bus yang baru saja berhenti di depan halte. Iya pak, tadi di sekolah ada tugas tambahan, jawabnya dengan tersenyum lebar. Yo wes, cepat naik biar bisa sampai rumah cepet. Udah mari Piki. Selang beberapa menit. Tumben bener busnya kosong pak. Biasanya jam segini banyak karyawan yang pulang. Tak ada jawaban dari Pak Sopir yang dikenalnya sebagai Pak Sabto, tetangga dekat rumah Aini. Aini nama gadis itu. Mungkin dia tidak dengar karena memang Aini duduk di barisan ketiga setelah Sopir. Kantuk tak dapat dihindari dan dia pun terlelap tidur dalam dinginnya udara selepas hujan. Pesan masuk dengan nada yang lumayan keras membangunkan tidurnya. Kamu di mana? Jam segini masih belum pulang. Ternyata pesan masuk dari ibunya. Masih di jalan bu, bentar lagi sampai. Pesan gagal terkirim. Lupa isi pulsa. Aini terkejut melihat layar ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Padahal jelas-jelas dia menaiki bus tersebut selepas maghrib. Jadi bagaimana mungkin perjalanan yang biasa ia tempuh paling lama 1 jam malah menghabiskan hampir 5 jam. Masih dalam keadaan bingung, Aini yang setengah sadar tersentak saat menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Seorang gadis SMA seumuran dengannya sedang tertidur lelap. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, Aini semakin terkejut saat dilihatnya bus terisi penuh dengan penumpang yang tak satu pun ia kenali. Loh, apa ini? Kok tiba-tiba penuh busnya? Ini beneran apa mimpi sih? Aini tak henti-hentinya berbicara sendiri sambil mencoba menenangkan diri. Aini semakin panik saat dia lihat di luar jendela daerah yang sama sekali tak ia kenali, rute bus yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan di saat matanya masih memandang luar jendela, ada pantulan bayangan gadis itu di jendela yang tak sengaja Aini lihat perlahan terbangun dari tidurnya. Aini tidak berani menoleh. Dia hanya melihat gerak-gerik gadis itu lewat jendela. Gadis itu tersenyum, semakin membuat Aini tak kuasa menahan air mata. Ayat kursi yang selalu ibunya ajarkan ketika menghadapi situasi di luar nalar tak dapat Aini lafalkan. Dia terlalu panik. Tak ada suara yang mampu Aini keluarkan selain tangisan. Aini menunduk, menangis, dan berharap semua ini hanya mimpi. Sampai pundaknya terasa dingin. Gadis itu menyentuh pundaknya, berharap Aini untuk menoleh padanya. Namun Aini tetap tertunduk. Kak, tidur lagi. Suara diri itu terdengar samar-samar. Aini kaget. Jangankan menoleh, melihat pantulan bayangan gadis itu dari jendela saja Aini tak mampu. Tidur kak, jangan bersuara. Suaranya masih samar-samar, namun Aini bisa mendengarnya dengan jelas. Rasa penasaran benar-benar mengalahkan ketakutannya.
Mungkin maksud dia baik, pikir Aini saat itu. Sampai akhirnya dia berani melihat bayangan gadis itu dari jendela. Dan alangkah terkejutnya Aini saat yang dia lihat adalah gadis dengan kepala yang hampir terpenggal, dengan darah yang masih tersembur. Dan ironisnya gadis itu masih tetap tersenyum. Aini spontan berteriak sekencang-kencangnya. Dia tak peduli apa yang dikatakan gadis itu. Dia hanya berharap apapun itu semoga segera berhenti. Bulan Februari tahun 2007. Gimana Bud? Udah ada kabar? Budi hanya menggelengkan kepala saat temannya, Yusuf, menanyakan tentang salah satu teman mereka yang hilang sebulan yang lalu, Aini. Budi pun menyesal dan berkata seperti ini. Harusnya aku antar dia pulang. Udah sore banget itu waktu itu, tapi dia kekeh mau naik bus. Saat tahu kalau Aini menghilang sepulang mereka mengerjakan tugas bersama saat itu. Ya, nggak gitu juga Bud. Lagian, kita mana tahu bakal ada musibah kayak gini. Terus, waktu itu kan hujan. Wajar aja dia pilih naik bus daripada basah kuyup naik motor kamu. Yusuf mencoba menenangkan. Tapi kok aneh ya Bud? Kalau Aini diculik, pasti penculiknya udah hubungin orang tuanya dan minta tebusan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar apapun. Bahkan polisi aja belum nemuin petunjuk apa-apa. Budi hanya diam. Apa mungkin Aini diculik makhluk halus? Yusuf masih saja menebak dengan pikiran liarnya. Hush, kamu ngomong apa sih Cup? Jangan sembarangan deh, bantah Budi. Ya habisnya kalau Aini meninggal juga gak mungkin, karena sampai saat ini belum ada mayat yang Belum sempat Yusuf menyelesaikan ucapannya, Budi langsung bergerutu dan memukul kepalanya dengan buku tebal sambil berlalu meninggalkan dia sendiri di kelas. Apa aku kasih tahu dia aja ya? Ucap Yusuf pelan sambil melihat Budi pergi. Budi yang sedari dulu memendam perasaan pada Aini sungguh terpukul dengan kejadian ini. Dia merasa sangat bersalah karena Aini tidak mungkin mengalami hal seperti ini jika saja dia meminta Aini menunggu hingga hujan reda dan bisa mengantarkannya pulang. Budi, seorang pemuda pendiam yang sulit bergaul. Saat pertama kali dia datang ke kota itu dan masuk sekolah sebagai murid pindahan, hanya Ainilah yang begitu berbaik hati berteman dengannya. Kini, dia hanya bisa berdoa jika temannya itu bisa kembali pulang dan dalam keadaan selamat. Jam istirahat pun tiba. Cuk, teriak seorang gadis muda berparas cantik yang langsung membuat Yusuf tersenyum. Ai, nona manis, ada apa? Goda Yusuf seakan udah menjadi hal biasa bagi gadis itu. Pulang sekolah temenin aku ya. Ada setan yang harus kamu usir. Ringan sekali cocotmu itu. Dikira usir setan kayak usir kecoa. Dah lah, aku tunggu. Awas aja kalau gak datang. Untung cantik kau Lai, ucap Yusuf berteriak sambil memandang gadis itu berlari meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yusuf datang ke rumah Laila seakan sudah tahu apa yang diinginkan gadis itu darinya. Dan benar saja, Laila sudah bersiap di depan rumahnya dengan membawa tas besar. Ayo, ajak Laila. Lah kemana? Bukannya ke rumahmu? Ke tempat nenekku, gak jauh kok. Lah terus kenapa bawa tas gede bener? Yusuf heran dengan tas besar yang dibawa Laila. Hehehe, nanti kamu juga tahu Cup. Setibanya di tempat tujuan mereka, bukanlah rumah asri yang ada di bayangan Yusuf, melainkan gedung kosong yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat rumput ilalang yang tumbuh mengitari gedung tersebut. Lai, perlu aku tegesin ya, aku gak bisa usir setan. Aku cuma bisa lihat aja. Itu juga kalau kepepet, selebihnya aku gak tahu apa-apa. Yusuf terlihat begitu tertekan yang dijawab candaan oleh Laila. Haha, santai aja Cup. Aku cuma bercanda, gak ada setan-setanan kok. Aku mau antarkan makanan buat nenekku. Biasanya bapakku yang antar, tapi dia lagi sakit sekarang. Nenekmu tinggal di sini? Yusuf heran. Enggak lah, gila aja nenekku tinggal di gedung kosong. Dia tinggal di belakang sama adiknya. Jadi kalau mau masuk, harus lewatin gedung ini dulu. Ini gedung bekas apa Lai? Tanya Yusuf saat mereka berjalan pelan melewati gedung itu. Gedung bekas PT penyalur TKI. Tapi semenjak kejadian 7 tahun lalu itu, semua orang yang ada di gedung itu pergi dan gedungnya
ditinggalin begitu aja, cerita Laila. Kejadian apa? Yusuf semakin penasaran. Belum sempat dijawab oleh Laila, Yusuf dikejutkan dengan sosok hitam legam dengan mata menyala melihatnya melalui jendela di dalam gedung itu. Yusuf seakan terpaku dan tak dapat bergerak saat sosok itu menyeringai dan melihatnya dengan seksama. Yusuf diam sampai Laila menepuk pundaknya. "Woi, kamu denger gak sih? Ayo cepetan keburu sore nih." Laila menarik tangan Yusuf agar segera mengikutinya. Mereka pun akhirnya tiba di rumah nenek Laila. Rumahnya begitu sederhana, dengan perpaduan dinding, bilik, dan tembok layaknya rumah zaman dulu. Di situ, neneknya duduk seolah sedang menunggu kedatangan cucunya itu. Berucap salam, mereka pun masuk sambil Laila membuka bungkusan besar yang ada di dalam tasnya. 2 bungkusan, yang satu berisi makanan pokok dan bungkusan kedua berisi bunga-bungaan dan parfum. Yusuf heran, namun dia tak berani bertanya. Dia hanya diam. "Aki ada, Nek?" tanya Laila karena ia tak melihat Aki Toha, adik neneknya, berada di dalam rumah. "Ada, dia di kamar seperti biasa." Nek Ira sambil tersenyum menjawab pertanyaan Laila, namun matanya tertuju pada Yusuf. "Teman Laila?" tanya Nek Ira kepada Yusuf. "Iya, Nek," jawab Yusuf sambil tersenyum ramah. "Kalau mau pulang, mending dari sekarang. Jangan nunggu malam. Kalau keburu malam, mending nginep di sini aja," ucap Nek Ira dengan tegas. "Kami pulang aja, Nek. Besok kan harus sekolah." "Ya sudah, bukannya nenek ngusir ya. Mending pulang sekarang aja. Jangan lewat maghrib." Dan mereka pun pamit saat itu juga. Namun, pandangan nenek masih tertuju pada Yusuf, seakan ada hal yang ingin dia sampaikan. Yusuf yang masih membayangkan sosok yang ia lihat di dalam gedung tidak terlalu memperhatikan hal itu. Hanya Laila yang melihat ada keanehan dari mereka berdua. "Cup, nenekku hari ini aneh banget." Laila membuka obrolan. "Ada gimana?" Yusuf merespons wajarnya. "Kalau aku main ke rumah, dia selalu nyuruh aku nginep meskipun aku datang pagi. Tapi sekarang dia kayak ngusir gitu," ucap Laila dengan penuh kecurigaan. "Itu cuma perasaan kamu aja. Lagian apa yang dibilang nenek kamu bener. Jangan keluar pas maghrib, pamali," tegas Yusuf. Mereka berjalan ke depan dan akhirnya sampai di gedung kosong itu. Yusuf kembali terdiam. Dia tak berani menoleh. Namun semakin dia diam, semakin dia penasaran. Dan di saat matanya menoleh ke arah dalam gedung itu, alangkah terkejutnya Yusuf saat yang dia lihat adalah kumpulan gadis remaja tergeletak penuh darah di dalam gedung tersebut. Tak ada satupun yang masih hidup. Yusuf panik. Laila sudah berjalan lebih dulu. Yusuf berusaha memanggil Laila, namun suaranya tak dapat keluar sedikit pun. Kakinya tak dapat melangkah. Yusuf semakin panik. Yusuf, seorang anak penakut yang sengaja dibukakan mata batinnya oleh sang kakek karena kejadian semasa kecil. Tak kuasa menahan air mata saat salah satu gadis yang tergeletak itu terbangun. Dengan berlumuran darah, gadis itu perlahan berdiri. Dia menghampiri pintu kaca tepat di depan Yusuf berdiri. Gadis itu tersenyum. Dia melambaikan tangan pada Yusuf. Dan betapa terkejutnya Yusuf sangat dia lihat gadis itu sangat mirip dengan seseorang yang ia kenali, Aini. Laila yang sedari berjalan cepat di depan, tak melihat Yusuf di sampingnya dan saat dia menoleh ke belakang, Laila terkejut saat mendapati Yusuf tergeletak tak sadarkan diri. Laila berlari menuju rumah nenek untuk meminta bantuan dan Aki Toha yang biasanya tak pernah keluar kamar pun akhirnya ikut membantu membopong tubuh Yusuf dan segera membawanya ke dalam rumah. Nek Ira tak banyak bertanya. Dia hanya memijat jempol kaki Yusuf sambil diciumkan wangian ke dekat hidungnya sampai akhirnya Yusuf tersadar. Mata Yusuf memerah. Ini di mana? Kalian siapa?" Yusuf sontak kaget saat dia melihat ia dikelilingi oleh orang yang sama sekali tak ia kenali. Begitu riuh dan penuh sesak. Mereka berkerumun mengelilingi Yusuf sampai ada satu wajah yang tak asing. Lagi-lagi Aini. "Tolong aku," suara lirik keluar dari mulut gadis itu.
Yusuf yang tak berhenti berteriak akhirnya perlahan diam. Ia dengarkan dengan seksama suara itu. "Hutan, tolong aku." Hanya itu kata yang dikeluarkan gadis itu sampai akhirnya Yusuf benar-benar tersadar dan dilihatnya Laila, Neira dan sosok tua yang baru ia lihat, Akitoha. "Sepertinya kamu dapat pesan dari gadis itu," ucap Neira yang ditanggapi dengan heran oleh Laila. "Siapa, Nek?" tanya Laila. "Aini," jawab Yusuf singkat. "Aini? Teman sekolah kita yang hilang itu?" tanya Laila yang dijawab anggukan oleh Yusuf. "Gadis itu harus menggantikan kakaknya." Neira membuka cerita yang didengarkan seksama oleh Yusuf dan Laila. Akitoha yang melihat Yusuf sudah membaik langsung pamit menuju kamarnya. Neira bercerita kalau gedung di depan dulunya bekas penampungan TKI. Banyak warga sini yang mendaftar, tapi anehnya banyak pula yang ditolak. Si pengelola hanya punya satu syarat, seorang gadis yang belum menikah dan berusia 17 tahun. Tentu saja itu syarat yang sedikit membebani, mengingat di sini banyak anak gadis yang menikah di usia muda atau janda yang sulit mendapatkan pekerjaan. Saking sedikitnya, bahkan gadis di luar desa pun banyak yang datang kemari untuk sekedar mendaftarkan diri. Neira ingat betul, Januari 7 tahun lalu, pagi-pagi buta, ada 2 anak gadis yang datang ke gedung itu. Neira, yang saat itu baru pulang dari pasar, disapa oleh salah satunya. "Nek, maaf mau tanya, ini benar PT untuk penyalur TKI itu?" tanya gadis itu dengan ramah. "Betul, Neng. Emang Neng dari mana? Mau mendaftar?" tanya Neira. "Iya, Nek." Gadis itu tersenyum. "Sudah izin orang tua?" Neira sedikit khawatir karena gadis itu membawa tas yang cukup besar dan ditemani anak kecil seusia cucunya. "Orang tua kami sudah meninggal dunia sejak kami kecil dan ini adik saya. Kami baru pamit dari panti. Setelah saya banyak mendengar tentang yayasan ini, saya mau mendaftar." Gadis itu masih dengan wajah tersenyumnya menjelaskan kepada Neira. "Mampir ke rumah nenek dulu saja. Jam segini PT masih belum buka. Tunggu jam 9 pagi ya," ajak Neira yang diiyakan oleh gadis itu. Baru akan melewati gedung, tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar dari gedung memanggil gadis itu. "Adek yang namanya Andini yang kemarin menelpon?" tanya wanita itu yang seketika membuat kedua gadis itu menoleh. "Betul, itu saya, Andini," nama gadis itu, berjalan menghampiri wanita tersebut sekaligus pamit kepada Neira. Sesaat Andini dan adiknya masuk, wanita itu menatap Neira dengan tatapan sinis dan berlalu masuk ke dalam gedung. Dan itulah pertama dan terakhir kalinya Neira bertemu dengan kedua gadis itu. Hingga suatu hari muncul kabar menghebohkan, bus yang ditumpangi oleh 13 gadis calon TKI yang akan diberangkatkan ke kota seberang menuju imigrasi guna pembuatan paspor mengalami kecelakaan di hutan dan menewaskan semua penumpang, termasuk Andini. Bus terbakar hingga tak menyisakan satupun benda hidup. Begitulah kabar yang tertulis pada selembar koran. Namun, ada rahasia besar di balik peristiwa itu yang tak semua orang ketahui. Rahasia yang hanya diketahui oleh Akitoha, Neira dan anak gadis yang selamat, Andini. "Toha, aku yang cerita apa kamu?" teriak Neira memanggil Akitoha yang seakan mendengarkan dengan seksama cerita Neira di balik pintu kamar. Tak ada jawaban. Neira pun melanjutkan ceritanya, seakan tanda diam adalah sebuah persetujuan dari Akitoha. Akitoha adalah seorang sopir bus. Sudah lama ia geluti pekerjaan ini semenjak ia masih muda. Namun, semenjak istrinya meninggal, Akitoha tinggal bersama kakaknya di rumah ini. Saat pertama kali datang ke sini, Akitoha sedang menganggur dan ditawarilah ia sebagai sopir di yayasan penyalur TKI itu. Dia merangkap dari supir pribadi dan umum. Awalnya, Neira tidak setuju mengingat Akitoha sudah bukan anak muda lagi.
Dan pekerjaannya pun terlihat berat. Namun Akitoha bersikukuh. Dia bilang dia ingin kembali bekerja untuk sekedar mengisi kegiatan. Singkat cerita, bekerjalah Akitoha di yayasan itu dengan gaji yang terbilang cukup besar. Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri, wanita tua pemilik yayasan itu, dari rumahnya di kota seberang ke tempat yayasan. Tak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri ini. Yang pasti, dia adalah wanita yang begitu kaya yang cukup disegani di kotanya. Akitoha yang sehari-harinya menjadi sopir pribadi Mbah Putri tidak banyak berkomunikasi. Ia hanya berbicara sewajarnya sampai suatu ketika Mbah Putri meminta ia mengantarkannya ke sebuah hutan yang begitu terpelosok jauh dari kedua kota di mana ia biasa mengantar jemput Mbah Putri. "Turun di sini, Mbah?" tanya Akitoha. "Tunggu di sini, biar saya jalan sendiri." Akitoha hanya mengangguk. Mbah Putri berjalan menyusuri hutan yang gelap tanpa pencahayaan sedikit pun. Akitoha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kaca spion sampai akhirnya Mbah Putri tak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan. Aduh, baru gini aja udah merinding. Oke, lanjut. Akitoha tak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya menuruti permintaan Mbah Putri. Dia menunggu di dalam mobil sambil menyalakan radio. 1 sampai 2 jam berlalu. Mbah Putri tak muncul juga. Dia ragu. Apakah dia harus turun dan menyusul Mbah Putri atau tetap menunggu di dalam mobil? Sampai suatu hal di luar nalar terjadi padanya. Saat Akitoha menunduk sambil memutar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang biasa memutar lagu kesukaannya, tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Brak, 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 brak. Kaca mobil samping sopir digebrak oleh seseorang yang sekujur tubuhnya dipenuhi darah. Akitoha spontan menoleh dan kaget bukan kepalang. Dia berteriak serta bertakbir dan sambil berusaha menyalakan mesin mobil. Mobil tak dapat menyala. Akitoha panik. Ia terus membaca setiap ayat Al-Quran yang dihafal tanpa menggubris sosok tersebut dan tetap berusaha menyalakan mobil. "Pak, tolong saya masih hidup, tolong saya, Pak," teriak sosok itu yang ternyata seorang gadis remaja. Dia berusaha menggebrak kaca mobil dengan tangan kanannya, sambil tangan kirinya menahan darah yang terus mengalir deras dari lehernya. "Tolong, Pak, tolong saya," teriak gadis itu terus menerus. Akitoha yang masih dalam keadaan bingung kembali melihat sosok itu. Benar saja, dia manusia. Akitoha masih ragu apakah dia harus membuka pintu dan menolong gadis itu atau dia tetap berada di mobil. Namun, hati nurani tak bisa membohonginya. Saat Akitoha hendak membukakan pintu, gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan. Ia berlari jauh ke depan masih dengan teriakan yang sama. Gadis itu meminta tolong agar siapapun itu, ia berharap ada yang mau menolongnya. Akitoha yang tidak tega, ia bersiap turun dari mobil sampai langkahnya terhenti. Ia melihat ada makhluk bertubuh tinggi besar menghadang gadis itu. Makhluk berbulu hitam legam dengan tanduk dan gigi taring yang siap menerkam siapapun di hadapannya dengan lahap menghisap darah gadis itu seakan itu adalah makanan kesukaannya. Akitoha yang masih tidak dapat mencerna apa yang telah ia saksikan langsung dikagetkan dengan pintu belakangnya terbuka. Dasar merepotkan. Mbah Putri masuk ke dalam mobil sambil mengusap tangannya yang dipenuhi darah. Akitoha diam. Dia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Kenapa diam? Ayo jalan!" Mbah Putri membentak Akitoha seraya berkata, "Toha, saya tahu kamu lihat semuanya. Saya minta apapun itu, simpan ceritamu sampai liang lahat." Akitoha mengangguk. Dia tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, yang pasti, ia tak bisa simpan cerita itu sendiri hingga ia ceritakan semuanya kepada sang kakak. Dari awal Neira sudah bisa mencium gelagat yang mencurigakan pada yayasan itu dan meminta Akitoha untuk segera berhenti bekerja. Namun saat itu Akitoha menolak
karena ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mereka berdua. Terlebih rumah kakaknya itu tepat di belakang gedung yayasan. Setelah kejadian itu, Akitoha tidak lagi ditugaskan untuk mengantar jemput Mbah Putri. Kini, ia dialih tugaskan sebagai sopir logistik. Setiap hari mengantar dan menjemput barang untuk keperluan yayasan, termasuk bahan pokok dan yang lainnya. "Aki, saya boleh ikut ke pasar?" sapa seorang gadis yang keluar dari yayasan ketika ia melihat Akitoha bersiap untuk berangkat. "Mau beli apa, Neng? Biar saya belikan saja." Akitoha paham betul jika setiap calon TKI dilarang untuk pergi keluar yayasan selama masa pelatihan. Gadis itu tertunduk lesu. "Ya sudah, boleh naik sini." Akhirnya Akitoha mengizinkan gadis itu untuk ikut ke dalam mobil baknya. Di perjalanan, gadis itu begitu sumringah, bahagia, seakan semua beban hidupnya menghilang. "Mau beli apa sih, Neng? Kok bisa seneng gitu?" tanya Aki. "Hehehe, sebenarnya saya nggak mau beli apa-apa, Aki. Saya mau ikut ke pasar karena di samping pasar itu tempat tinggal saya dan adik saya. Sudah lama saya nggak ketemu dia semenjak hari pertama saya datang ke yayasan," cerita gadis itu. "Hanya adik saja? Kamu gak kangen sama ibu bapakmu?" "Saya tinggal di panti, Aki." Gadis itu kembali tersenyum. Akitoha hanya menatap iba. "Waktu saya datang ke yayasan, adik saya maksa ikut. Akhirnya saya ajak dia. Tapi sore harinya, ibu panti datang dan jemput dia pulang. Saya gak bisa telepon atau sekedar nanya kabar adik saya. Saya kangen banget, Aki." Akitoha tersenyum mendengar cerita gadis itu. "Nama kamu siapa?" tanya Aki. "Andini, Aki," jawabnya sambil tersenyum ceria. Setelah sampai di pasar, Andini meminta izin untuk menuju panti yang letaknya bersampingan dengan toko kelontong. Andini menunjuk panti itu kepada Aki dan berjanji akan kembali setelah 30 menit. Aki mengiyakan dan mereka pun turun dari mobil. Setelah selesai mengambil pesanan di toko langganan yayasan, Aki berdiri di samping mobil menunggu Andini keluar. Lama ia menunggu. Gadis itu tak kunjung keluar. Aki sempat khawatir. Bagaimana jika gadis itu kabur? Apa yang akan dia katakan kepada Ibu Nuri, pengurus yayasan yang telah diberi mandat oleh Mbah Putri? Tidak seharusnya aku mengizinkan anak itu ikut, sesal Aki. Namun perasaannya begitu lega saat ia lihat Andini keluar pagar rumah panti, diantar oleh seorang wanita berkerudung panjang. Mereka berpelukan. Andini terlihat mengusap air matanya dan mengangguk seolah dia mengerti maksud perkataan ibu itu. Tak ada sosok anak kecil di situ. Aki sedikit penasaran, kenapa adiknya tidak ikut mengantar sang kakak keluar? Andini menghampiri Akitoha dan meminta maaf karena menunggu lama. Aki hanya mengangguk dan mengajak Andini untuk cepat masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, sosok Andini berubah total. Seorang gadis ceria kini diam 1000 bahasa. Akitoha tak mau terlibat lebih jauh. Dia hanya fokus ke jalanan dan fokus pada tugasnya di awal. "Adik saya diadopsi, Aki," ucap Andini dengan berlinang air mata. Aki diam, seraya berkata, "Bagus dong, jadi kamu gak akan khawatir kalau sudah mau berangkat." Ia coba menghibur. "Saya senang, tapi saya juga merasa bersalah. Baru beberapa minggu saya tinggal, ini sudah ada yang mau mengadopsi. Mungkin selama ini banyak orang tua asuh yang ingin mengadopsi dia, tapi terhalang karena mereka juga harus membawa saya." Andini mencoba menahan air matanya. "Kalau kamu berpikir seperti itu gak akan ada rasa syukurnya. Saat ini yang pasti adikmu sudah ada di tempat yang bagus. Sudah ada yang urus, bisa sekolah sampai lulus. Nah, sekarang tinggal kamu yang berusaha buat masa depanmu." Andini menatap Akitoha. Dia tersenyum. "Terima kasih, Aki." Suasana hati Andini kembali ceria. Mereka pun sudah kembali pulang ke yayasan sebelum maghrib tiba. Di pagi hari, sebelum kecelakaan, Bu Nuri meminta Akitoha yang menjadi sopir bus untuk membawa para calon TKI ke kota seberang. Tanpa rasa curiga ataupun prasangka buruk, Aki mengiyakan.
Mobil berangkat pada malam hari untuk menuju rumah besar Mbah Putri yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung imigrasi, agar para calon TKI bisa bermalam terlebih dahulu sehingga esok pagi bisa datang tepat waktu. Dari 13 calon TKI itu, ada Andini yang ikut dalam perjalanan. Saat mereka berpapasan, Andini terlihat begitu bahagia. Ia tersenyum kepada Aki, seakan hari itu adalah hari yang paling ia tunggu. Semuanya berjalan normal. Namun di tengah perjalanan, ada mobil yang memotong jalur bus dan berhenti tepat di depannya. Aki sontak mengerem mendadak dan semua penumpang pun terbangun dari tidurnya. Aki hafal betul mobil sedan itu, mobil Mbah Putri. Seseorang turun dari kursi pengemudi, dilihatnya tak sosok asing. Seseorang yang ia kenal, Sabto. Rekan sesama sopir di yayasan itu yang sekarang menjadi sopir pribadi sekaligus asisten Mbah Putri. "Dari sini biar aku yang bawa," ucap Sabto yang menghampiri Aki. Terus Mbah Putri, "Ya kamu yang bawa, ayo cepetan turun, sudah gak ada waktu. Dan nanti kau ikutin bis ini di belakang ya." Aki menuruti permintaan Sabto tanpa bertanya lebih lanjut. Namun Aki sedikit takut karena semenjak kejadian itu, ini kali pertama dia bertemu lagi dengan Mbah Putri. "Selamat malam, Mbah." Aki langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi. Mbah Putri tidak menjawab apapun, dia hanya diam. Bus pun melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Begitu pula mobil sedan yang dikemudikan Aki di perempatan lampu merah. Bus yang seharusnya lurus menuju rumah Mbah Putri tiba-tiba berbelok ke arah kiri yang membuat Aki bingung. "Apa Sabto salah jalan ya?" bisik Aki pelan pada dirinya sendiri. "Sudah ikuti saja," bentak Mbah dari kursi belakang yang langsung dituruti Aki. Bus melaju semakin jauh meninggalkan kota. Malam semakin gelap. Bus perlahan memasuki area hutan yang sangat terpelosok. Hutan yang begitu jauh dari pemukiman warga, dan hutan yang senantiasa menyimpan berjuta misteri di dalamnya. Aki menyadari sesuatu. Itu adalah hutan tempat di mana Aki menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Para gadis yang tertidur pulas itu tak pernah menyadari jika jalur bus yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan, melainkan perjalanan panjang mereka menuju maut yang siap menjemput. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bulan purnama.